Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Pernikahan tersembunyi bab 122, aku akan mendukungmu seumur hidup. CEO Lu, Su Xiangcheng baru saja terus-menerus mendesak Ningxi, tetapi sekarang, ekspresinya langsung berubah kaku. Namun, dia segera bersikap menyanjung, apakah CEO Lu juga menyukai gadis ini? Baiklah, karena memang seperti itu, silakan saja. Semua orang di ruangan yang menyaksikan kejadian itu terkejut. Situasi macam apa ini? Setiap kali Lu Tingqiao datang ke acara sosial, dia seperti serigala penyendiri yang dingin dan acuh tak acuh, dan dia sama sekali tidak menyukai pesona wanita. Namun, hari ini, dia benar-benar tertarik pada seorang wanita yang masuk ke ruangan yang salah dalam keadaan mabuk. Lu Tingqiao mengabaikan reaksi mereka. Saat ini, dia hanya fokus pada satu orang. Dia mengerutkan kening saat melihat gadis yang bergoyang dalam pelukannya. Apa yang terjadi? Lu, Ningxi tersadar sebelum tanpa sengaja memanggilnya dengan nama. Dia tergagap saat menjawab, aku masuk ke ruangan yang salah. Pencahayaan di ruangan itu agak redup. Dia tidak menyadari bahwa Lu Tingqiao juga ada di sana. Di tengah lautan perut buncit, kehadiran Lu Tingqiao bagaikan hembusan udara segar. Kalian di kamar yang mana? Aku akan mengantar kalian ke sana. Lu Tingqiao bahkan tidak repot-repot melirik ekspresi campur aduk dari orang-orang di belakangnya. Sebaliknya, dia langsung mengantar Ningxi keluar. Baru saja, dia sedang beristirahat dengan mata tertutup. Dia samar-samar mendengar suara tawa di ruangan itu, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Baru setelah dia mendengar suara Ningxi yang familiar, dia membuka matanya dan melihat Su Xiangcheng benar-benar menariknya dan melakukan hubungan fisik dengannya. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan keinginan untuk mematahkan tangan pria itu. Akan tetapi, ia tidak ingin membuatnya takut, maka ia menekan pikiran jahat dan jahatnya serta mendekatinya, berpura-pura menjadi orang asing untuk membantunya keluar dari kesulitannya. Setelah keluar dari ruangan, Ningxi akhirnya bisa tenang. Lu Tingqiao, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku akan mendapat masalah malam ini. Kalau kata-kata tidak mempan pada orang itu, dia pasti terpaksa menggunakan kekerasan fisik. Apa salahnya terlibat masalah? Aku di sini untuk membantumu membereskan masalah. Jika kamu menghadapi situasi seperti ini di masa mendatang, kamu tidak boleh membiarkan dirimu dimanfaatkan lagi. Lu Tingqiao menceramahinya dengan ekspresi serius. Ningxi tertawa dan mendesah, sungguh menyenangkan memiliki seseorang yang mendukungku. Ketika harta karun kecil tidak lagi membutuhkannya dan tiba saatnya baginya untuk meninggalkan rumah Lu, akankah ia dan Lu Tingqiao menjadi orang asing? Entah mengapa, pikiran itu membuatnya merasa sedikit sedih. Lu Tingqiao mengacak-acak rambut gadis itu. Aku bisa mendukungmu seumur hidup jika kau mengizinkanku. Ningxi menepis pikiran-pikiran terlarang yang berkecamuk dalam benaknya. Aku baik-baik saja sekarang. Aku bisa pulang sendiri. Kau yakin akan baik-baik saja sendiri? Lu Tingqiao sama sekali tidak terlihat yakin. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Kau harus cepat kembali. Ningxi melambaikan tangannya sambil berjalan mundur. Lu Tingqiao telah mengetahui sebelumnya bahwa krunya akan datang untuk makan malam, itulah sebabnya dia menerima undangan dari orang-orang itu sebelumnya ke pesta yang membosankan ini. Tentu saja, dia juga tahu di kamar mana Ningxi berada. Oleh karena itu, ketika melihat Ningxi berjalan ke arah yang salah, Lu Tingqiao mendesah tak berdaya. Dia menyusulnya dalam beberapa langkah, lupakan saja, aku akan mengantarmu kembali. Berapa nomor kamarmu? Oh, ini 801. 801 tidak ada di arah ini. Lu Tingqiao membantunya berdiri dan membimbingnya ke arah yang benar. Lu Tingqiao tidak berhenti sampai dia mengantarnya sampai ke pintu. Masuklah dan jangan berlarian kemana-mana lagi. Jika kamu harus pergi ke kamar mandi, bawalah seorang teman bersamamu. Jika kamu tidak dapat menemukan seseorang, bertanya kepada Jiang Muye juga tidak apa-apa. Meminta Jiang Muye untuk menemaninya ke kamar kecil. Baiklah. Terima kasih telah membawaku kembali secara pribadi, Bos Besar Lu. Ningxi mengulurkan tangannya dan membuat tanda hati. Lu Tingqiao tersenyum saat pikiran-pikiran gelap yang tersisa di benaknya terhapus sepenuhnya. Kirimi aku pesan saat kau pergi nanti. Ayo kita pulang bersama.